Mohon maaf kepada Mas Alif dan timnya Pak Anies. 1-2 pertanyaan ya, nggak apa-apa ya. Ini banyak yang mau nanya soalnya. 1, 2, 3 angkat tangan. Oke, 1, 2. Cukup ya? Monggo, silakan. Ya. Yang ibu-ibu juga boleh kalau ada yang mau tanya. Ya, ibu-ibu, satu biar Bu. ada pemerataan. Ya, itu yang angkat tangan ya, sudah ya. Oke. Ya, langsung antum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustafa. Saya berasal dari Pondok Pesantren An-Najiyah dari Sumawono, Semarang. Saya mengetahui ada seminar di sosial media, maka saya langsung meluncur ke MTA. Alhamdulillah. Pak Anies yang kami hormati dan yang kami cintai karena Allah, izinkan kami bertanya. Dari pemaparan semua yang disampaikan, dari akhlak dan lain sebagainya, untuk menembus ke anak-anak, anak muda khususnya, itu dengan cara cepat supaya cepat masuk dari akhlak, kritis, kreatif, kolaborasi, dan lain sebagainya. Itu dengan cara jitu apa? Itu saja yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mustafa, jenengan dari mana tadi? Semarang. Sebagai apa, pengajar? Di mana? Di Pondok Pesantren An-Najiyah, Desa Kemuning, Kecamatan Sumawono, Kabupaten Semarang. Nanti, siap, makasih. Oh, langsung ketiga-tiganya sekalian. Oh ya, silakan yang kedua. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 pertanyaan tapi mohon maaf di luar materi Pak Anies. Yang pertama, apa aktivitas Bapak sekarang dan rencana ke depan supaya bisa menjadi pemimpin Indonesia? Amin. Ya. Yang kedua, bagaimana tips Bapak legowo menerima takdir tidak jadi presiden dan di PHP-in calon gubernur Bapak? Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Rifai Al-Haq dari Solo Bapak. Baik, baik. Padahal sudah ada catatan kaki dari MTA, jangan nyenggol-nyenggol ke sana. Ya. Gak apa-apa, insya Allah Ustaz ya. Oke. Monggo Ibu, kami persilahkan tadi. Ada yang angkat tangan, silakan. Ya. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Dwi Ardiana, biasa dipanggil Galuh. Ini alhamdulillah akhirnya bisa ketemu Pak Anies setelah sekian lama saya hanya melihat di sosmed Bapak. Saya pengikut setia Bapak, Pak, dari Instagram. Jadi gini Pak Anies, dari beberapa penjelasan jenengan yang terkait 3 unsur dasar dan 3 unsur pendukung, yang terutama di bagian akhlak, kedua literasi, yang ketiga kompetensi dan kemampuan kolaborasi, selanjutnya kepemimpinan, dan yang terakhir jaringan internasional. Saya ingin menanyakan terkait titik di kepemimpinan ini Pak Anies. Jujur, saya sendiri masih dalam tahap belajar mengenai kepemimpinan, apalagi untuk mengelola suatu kelas. Nah, karena saya sendiri juga masih belajar dan juga kadang masih kagok dengan adanya kepemimpinan itu sendiri. Yang saya ingin tanyakan Pak Anies lebih ke nasihat jenengan mawon terkait tips dan triknya agar seorang guru bisa mengelola kelas dan juga memimpin jalannya suatu pembelajaran kepada anak-anaknya, supaya anak-anak siswa-siswanya atau mungkin santri-santrinya yang ada di pondok pesantren itu bisa mengikuti pembelajaran dari asatid atau asatidzah dengan baik. Itu saja dari saya Pak Anies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Makasih. Cukup ya? Ada lagi? Udah. Cukup. Nih, cukup.
Bisa Pak Anies? Ya, boleh. Satu terakhir ya. Oke. Ya, Prof. Junaidi. Rektor Uniba. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Anies Baswedan, apa yang panjenengan jelaskan itu luar biasa. Berarti punya visioner ke depan buat anak-anak bangsa Indonesia. Tidak hanya Indonesia, tapi mendunia. Meskipun mendunia, berakhlakul karimah, hatinya tetap Al-Quran. Punya akidah yang jelas. Pertanyaan saya Pak, karena ini baru diangkat Presiden, Pak Prabowo dan menteri-menterinya, Bapak kira-kira punya kompetensi apa atau kapasitas bagaimana sehingga apa yang Bapak sampaikan itu benar-benar masuk pada para menteri-menteri kita Indonesia, terutama Pak Presiden Prabowo. Dan lebih khusus Pak, itu adalah dunia pendidikan kita sangat rapuh. Ada satu atensi bahwa pendidikan agama akan dihilangkan dan akan dijadikan sebagai pendidikan karakter saja. Bagaimana konsep Bapak, partisipasi Bapak, mumpung Bapak itu ada yang dekat ke Jakarta, kami tidak bisa apa-apa. Mohon sampaikan Pak pengertiannya. Matur suwun, nama saya Amir Junaidi. Pak Amir Junaidi. Profesor Amir Junaidi, Rektor Uniba. Ya. Matur nuwun Pak Amir. Pak Rektor, matur nuwun. Saya juga dulu pernah tugas seperti Bapak, Pak, di kampus, Pak. Begini, ini dua pertanyaan semi politis. Dua pertanyaan edukasional. Saya mulai dengan yang pendidikan dulu. Pak Mustafa, bagaimana cara supaya anak kita ini nyambung ya dengan, kan generasinya beda. Lalu Bu Galuh juga seperti itu, sulit nih kadang-kadang mengolah anak-anak kita. Pak, memimpin adalah mendidik dan mendidik adalah memimpin. Setiap pendidik adalah pemimpin. Ya, dan setiap pemimpin adalah pendidik. Jadi kalau jadi pemimpin, dia sebetulnya adalah juga pendidik. Dia mendidik lewat pemimpin. Jadi kalau ada pemimpin menjauhi nepotisme, maka dia mendidik negerinya untuk jauh dari nepotisme. Tapi kalau ada pemimpin menjalankan nepotisme, maka dia mendidik negerinya untuk nepotisme. Karena memimpin adalah mendidik. Dan pemimpin, karena itulah Bu Galuh, Pak Mustafa, panjenengan itu jangan semata-mata menempatkan saya ini guru. Bukan. Saya ini ustadz, saya ini ustazah. Bukan. Saya ini pemimpin. Pemimpin di dalam kelas. Sehingga harus bisa membuat anak-anak kita mau ikut dengan apa yang dikatakan oleh pemimpin. Nah ini banyak sekali materi-materinya. Jadi saya ini pernah bilang kalau jadi guru ibtidaiyah, jadi guru SD, itu paling menantang dibanding yang lain. Guru TK juga begitu. Kenapa? Karena SD kelas bawah sama TK, itu anaknya polos-polos semuanya. Jujur. Kalau panjenengan membosankan, ditinggalkan. Ya. Kalau seperti begini itu kan, Bapak Ibu sudah dewasa. Walaupun saya membosankan, semua sakit, kalau Jakarta wis teko kene, ya toh. Has dirungokke, ya toh. Ini kesian nih, udah jauh-jauh dari Jakarta, ya udah kita dengerin gitu. Tapi kalau anak-anak, kalau di ruangan ini si anak SD ini semua ruangan ini, SD kelas 1, kelas 2. Lalu yang bicara tidak menarik, apa yang terjadi? Ditinggalkan. Bubar, betul tidak? Nah inilah sebabnya kenapa kita harus bicara ini. Kalau nyusun kurikulum, kalau nyusun materi pendidikan, tanya ahli, tanya sama praktisi. Ada satu kelompok yang tidak pernah ditanyai. Namanya siapa? Siswa itu sendiri. Siswa itu tidak pernah ditanyain mau apa. Jadi usul saya, Pak Mustafa, Bu Galuh, tanya sama anaknya. Kamu pengennya apa? Guru tidak pernah, jarang sekali guru datang tuh tanya ke ruang kelas. Nak, kalian pengennya saya ngajar gimana nih? Tahu-tahu denger tuh masukan. Ini saya pengen ngajar baiknya menurut Anda, menurut anak-anak, pengennya saya ngajar ini seperti apa?
Mereka akan ngomong. Dan mereka itu bukan tidak tahu. Saya pernah tugas di Mendikbud. Tahu-tahu datang proposal dari sebuah SMA, cara mereformasi kurikulum pendidikan. Anak SMA itu nekat betul. Jadi saya lihat anak ini, saya datangin ke sekolahnya. Tempatnya di Rempoa, di Jakarta Selatan. Saya datangin ke sekolah itu, terus sekolahnya juga kaget waktu saya datang. Saya minta anak itu presentasi. Dan ketika presentasi itu saya bengong betul melihat ya. Mereka itu tahu persis, Pak, jam pelajaran sekarang ini Pak, membuat kita itu masuk saja sudah nggak berminat Pak. Betul, masuk ke sekolah berat hati, pulang senang hati gitu ya. Wah ya kita pikir masalah ini Pak. Kita ini kan kepengen anak itu masuk sekolah senang hati, pulang berat hati. Ini terbalik. Anak-anak itu tahu apa yang harus dikerjakan. Nah kita yang sering menyebut sebagai pemerhati pendidikan, pakar pendidikan, guru. Ada satu kelompok yang tidak pernah ditanyai, namanya siswa. Jadi Bapak tanyai. Jadi Pak Mustafa, Bu Galuh, tanya sama siswa itu. Tanya apa yang mereka harapkan. Terus mereka akan cerita cara komunikasi yang lebih baik bagaimana. Dan kalau saya boleh usul, Bapak dan Ibu akan dianggap, kalau saya tambahin kriteria, guru yang baik bila muridnya merasa Bapak Ibu sebagai temannya. Sebagai temannya. Selama itu bisa jadi teman, nah itu baru Bapak Ibu top. Dan kalau bisa membuat suasana itu baik, Bapak Ibu akan bisa membawa mereka pada perubahan. Gitu ya. Yang kedua, Pak Rifai, apa rencana berikutnya? Atau apa rencana Bapak sekarang? Rencana Bapak saya sekarang menyelesaikan ceramah di MTA. Itu rencana sekarang ini. Ini yang paling awal ya, harus beres nih. Mana Pak Rifai tadi, Pak Rifai? Mana? Oh, ini Pak Rifai. Ini, ya. Jadi kita begini, sekalian. Dalam perjuangan perubahan kemarin kita tahulah apa yang terjadi pada peristiwa kemarin. Itu harus dikoreksi. Dan kita harus berjuang, jangan sampai peristiwa-peristiwa keanehan pemilu itu berulang lagi. Karena kalau pemilu itu berulang lagi, kejadian-kejadian itu maka rusak negeri ini. Rusak negeri ini. Saya tadi di UNS saya sampaikan ada 3 ciri kalau kita mau matikan demokrasi. 3 ciri. 1, wasitnya dikendalikan. 2, lawannya disingkirkan. 3, aturannya diubah. Kalau 3 itu ada, maka demokrasi akan mati. Lah mau pertandingan kok disingkirkan dulu sebelum bertanding. Itu nomor 2 tuh. Nomor 1 adalah wasit dikendalikan. Ini tidak boleh terjadi. Jadi saya merasa kita berjuang terus Pak. Allah belum takdirkan untuk kemarin kita diantarkan pada keberhasilan, tapi bukan berarti kita berhenti untuk berjuang. Dan ini juga masalah legowo, kita harus ikhlas saja Pak jalan ini nih. Kami menjalani sebagai sebuah ikhtiar untuk melakukan perubahan. Kami kemarin sampaikan, bila kemenangan itu diantarkan kepada kita, maka memang Allah berikan kita kesempatan. Tapi bila tidak diantarkan kemenangan itu, maka Allah sedang melindungi kita. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi bila kita memaksakan. Nah, jadi saya menjalani itu, dan soal partai, ini partai itu bukan PHP Pak sebetulnya. PHP itu apa sih dari panjangannya Pak? Pemberi harapan, bukan. Jadi sebenarnya bukan PHP. Kalau PHP itu keputusannya ada di partai. Yang terjadi adalah semua dalam tekanan. Dan dalam tekanan inilah yang tidak sehat. Ini yang harus kita hindari. Jadi, saya usul pada anak-anak kita, ditumbuhkan juga, jangan ditumbuhkan takut dengan wilayah politik. Dulu Pak Rektor, saya di kampus, Pak Rektor sering tanya sama mahasiswa, nanti kalau sudah lulus mau apa? Pernah saya ketemu banyak mahasiswa yang bilang, kalau lulus saya mau bisnis Pak. Terus saya tanya, kenapa nggak ingat politik gitu? Oh saya nggak minat Pak politik. Kenapa nggak minat politik? Karena politik itu kotor Pak. Jadi pertanyaan saya, kalau bisnis bersih ya? Iya, kotor dan bersih itu bukan sektor. Kotor dan bersih itu cara menjalankan dalam tiap sektor. Dan itu yang harus dikembalikan. Jadi kita membutuhkan lebih banyak lagi anak-anak kita nanti berada di wilayah ini. Jadi kita berjuang terus Pak, insya Allah ke depan akan bikin organisasi, perhimpunan, supaya kita bisa mengerjakan banyak hal bersama-sama untuk perubahan Indonesia kita. Ya, insya Allah. Pak Amir, tadi bagaimana gagasan-gagasan ini bisa masuk ke pemerintahan?
Ya, pemerintahan yang sekarang. Ya, mudah-mudahan nanti diberikan kelonggaran hati Pak mereka untuk kalau bicara gagasannya sebenarnya banyak gagasan di sini yang bisa disampaikan. Hanya membutuhkan keterbukaan politik untuk itu. Tapi begini Pak, diadopsi atau pemerintah apa tidak soal lain. Yang penting sekarang kita di sini mari kita sama-sama persiapkan anak-anak kita untuk bisa memenangkan pertandingan ke depan. Jadi tadi Ustadz Syihab sudah menggarisbawahi, yuk kita siapkan sama-sama. Bapak sekalian, perjuangan ini akan perlu waktu. Di dunia ini ada pertemuan ekonomi namanya World Economic Forum. WEF. World Economic Forum. World Economic Forum itu dilakukan setiap bulan Januari. Lokasinya di Davos. Di situ berkumpul pimpinan-pimpinan dari seluruh dunia dan berkumpul juga pimpinan politik, pimpinan usaha. Namanya World Economic Forum setiap bulan Januari. Namanya Davos. Ada juga namanya World Education Forum. Ketemunya tiap apa? Ada yang tahu? Tiap bulan Februari. Bapak Ibu, pertemuannya tiap 15 tahun sekali. Tuh diingat-ingat. Kalau pertemuan ekonomi itu setiap tahun sekali, kalau pertemuan dunia untuk pendidikan setiap 15 tahun. Kenapa? Karena kalau keputusan ekonomi disepakati tahun ini trennya akan begini, maka semua bisa melakukan. Kebijakan fiskal dibuat, kebijakan moneter dibuat, perusahaan membuat, semua bisa mengerjakan. Tahun depan langsung ketemu lagi. Tapi kalau pendidikan tidak bisa. Pendidikan itu 2015 itu World Education Forum. Sebelumnya tahun 2000, sebelumnya tahun 85, sebelumnya tahun 70. Jadi 70, 85, 2000, 2015. Nanti baru ketemu lagi tahun 2030. Itu pertemuan. Nah ini yang dimaksud dengan tadi saya katakan. Kalau kita ini menyepakati langkah-langkah yang dikerjakan tadi, maka perlu waktu yang panjang untuk menjadikan ini kenyataan. Dan di tengah proses itu jangan digonta-ganti. Karena itu saya sering heran kalau ada yang hobi gonta-ganti kurikulum. Karena kalau kurikulum digonta-ganti itu nggak sampai ke tujuan. Mengubahnya perlu waktu. Bapak Ibu, negara seperti Singapura mengganti kurikulum, proses persiapannya 4 tahun, penyusunannya 2 tahun, implementasinya 6 tahun, baru selesai. 4 tahun persiapan, 2 tahun penyusunan, 6 tahun dan ketika implementasi SD nggak langsung kelas 2, kelas 3, dimulai dengan SD kelas 1, kelas 2, kelas 3 masih pakai kurikulum lama. Baru setelah 6 tahun seluruh SD itu pakai kurikulum baru. Tidak main-main. Nah tapi kita itu kepengennya kalau mengerjakan sesuatu selesainya hari ini juga nggak bisa. Nah jadi saya usul dikerjakan pemerintah baik Pak Amir. Tapi insya Allah kalau ini dikerjakan sama-sama lewat forum Mahid dan Madaris Quran ini, insya Allah nanti jangkauannya akan tidak kalah luasnya dengan yang dikerjakan oleh pemerintah. Jadi lewat Formakim, pesantren-pesantren kita, madrasah-madrasah kita, sekolah-sekolah kita, yuk kita kerjakan saja. Jangan bergantung semata-mata oleh pemerintah. Nah, dengan begitu nanti, apalagi ini di Solo. Solo ini kan sejarah perjuangan kita itu luar biasa di sini. Betul tidak saya? Tadi saya baca ada Syarikat Dagang Santri. Ini Syarikat Dagang Islam ya di sini. Syarikat Islam Perjuangan ya di sini. Jadi ini adalah kota yang bisa menelurkan, bisa melahirkan pikiran melampaui zaman. Insya Allah dengan apa yang dikerjakan di sini, kita akan bisa melampaui itu semua. Nanti MTA ini mudah-mudahan menjadi rujukan bagi semuanya. Dan MTA ini menggerakkan bagi semuanya. Mungkin itu ya, mudah-mudahan sudah menjawab semua pertanyaan, semua komentar, dan saling mendoakan. Tadi disampaikan juga oleh Ustadz Syihab maupun Ustadz Khalid, ini adalah perjumpaan pertama di MTA, tapi kita sama-sama berdoa, insya Allah ini bukan perjumpaan yang terakhir. Insya Allah nanti kita bisa terus melanjutkan silaturahmi di waktu yang akan datang. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan kepada Ustadz Syihab untuk memberikan cenderamata kepada Pak Anies.
Berikut juga kepada Ustadz Khalid kami persilakan ke depan untuk mendapatkan cendera mata dari Formakin. Tetap di tempat duduk masing-masing ya. Insya Allah setelah ini kita akan foto bersama dengan Pak Anies setelah pemberian cendera mata. Silakan Ustadz. Siap depan Ustadz. Ya. Di situ depan. Ya, di atas. Ustadz Abdul Rahim, antum ngasih untuk Ustadz Khalid. Ustadz, ya. Dan kepada teman-teman pengurus Formakin, silahkan untuk mendampingi. Ustadz Hakim, silahkan. Kita mendampingi bersama. Ya. 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 Oke. Baik, selanjutnya dari Ustadz Abdul Rahim kepada Ustadz Khalid, Ketua Dewan Pembina MTA. Ya, tetap di sini Pak Anies. Ya. Ya. Selanjutnya ya. Oke, silakan. Oke, selanjutnya kami persilakan Pak Anies untuk duduk di sini. Kita di bawah ya, dengan background para jamaah. Ya, para kiai ya. Enggak usah duduk ya. Ya duduk cukup duduk semuanya. Iya. Silakan bisa diatur posisinya.